adik-adiknya kelas 2, kelas 1 itu bisa cek di situ ada TPS cek DPP online 22 kali. Tapi itu cek tidak bisa hanya adik-adik saja, pada dulu juga di kemarin waktu pemilu pilkada ada yang datang di KPU menanyakan Pak, saya tidak terdaftar. Padahal kemudian sudah 4 bulan kan. Inilah tentunya kita memberikan sosialisasi dan kami hadir di sini untuk bagaimana bisa bersinergi dengan sekolah-sekolah terutama kemarin kita sudah melihat pendidikan. Pertama, saya mau tanyakan apa itu demokrasi? Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itulah demokrasi. Lalu pertanyaan kedua, kenapa rakyat harus memilih pemimpinnya? Karena rakyat berhak memilih siapa yang akan menjadi pemimpinnya yang ke depan akan merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan dirinya. Jadi siapapun yang terpilih di dalam pemilu maupun pemilihan, mereka lah yang merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kita. Ya. Mulai dari biaya sekolah, harga sepatu, harga sembako, harga BBM, itu dirumuskan oleh mereka yang terpilih dalam pemilu maupun pemilihan. Oleh karena itu, kalau adik-adik sekalian salah dalam menentukan pemimpin di dalam pemilu maupun pemilihan, maka kebijakan-kebijakan yang dirumuskan itu tidak akan pernah berpihak kepada kita. Oleh karena itu, yang ketiga, saya berharap adik-adik ketika sudah berumur 17 tahun dan terdaftar di dalam DPT, maka saya inginkan adik-adik harus menjadi pemilih cerdas. Karena dengan menjadi pemilih cerdas, maka kita bisa melahirkan pemimpin yang baik, pemimpin yang berkualitas. Ada beberapa hal agar adik-adik bisa menjadi pemilih cerdas. Yang pertama, sebelum kita memilih calon pemimpin, perhatikan atau pelajari visi dan misinya. Apa yang menjadi visi dan misi pemimpin itu? Ketika dia menjadi wali kota, ketika dia mau jadi gubernur, ketika dia menjadi anggota DPR, apa yang dia mau lakukan untuk kita? Yang kedua, pelajari latar belakangnya. Apakah calon pemimpin itu pernah korupsi? Apakah calon pemimpin itu pernah terpidana? Kita pelajari. Jangan kita pilih pemimpin yang pernah dipidana korupsi. Karena ketika dia terpilih akan melakukan hal yang sama. Yang ketiga, jangan memilih karena dikasih uang. Karena kalau adik-adik memilih karena dikasih uang, maka suara adik-adik sudah lunas dibeli oleh calon-calon pemimpin. Sehingga mereka tidak punya tanggung jawab moral untuk menyahuti apa yang menjadi aspirasi kita. Yang berikutnya, jangan percaya dengan isu-isu hoax. Karena isu-isu hoax tadi bisa menyebabkan konflik sosial. Ya, terjadi tawuran antar sesama anak SMA hanya karena perbedaan pilihan. Itu tidak boleh terjadi pada adik-adik sekalian. Yang kemudian, jangan percaya dengan isu-isu sara. Jangan terprovokasi dengan isu-isu sara. Karena kita memilih pemimpin bukan memilih kepala suku. Kita memilih pemimpin daerah, pemimpin negara, bukan kita memilih pimpinan agama. Oleh karena itu, meskipun kita berbeda suku, meskipun kita berbeda agama, kalau kita sadari bahwa kita seluruh warga negara Indonesia tidak perlu kita konflik. Perbedaan itu hal yang wajar dalam pilihan. Yang berikutnya, saya berharap kepada adik-adik untuk mempelajari mulai dari sekarang bagaimana proses pemilihan.
sekolah, karena namanya juga siswa pasti banyak yang belum tahu tentang pemilihan. Tadi sudah ditanyakan APBDPT, KPPS, mereka sudah tahu, sehingga memang perlu sosialisasi karena mereka sebagai pemilih pemula. Kemudian ada lagi tadi yang dikatakan, pilihlah berdasarkan visi dan misinya, bukan berdasarkan hubungan. Jika ini ditanamkan pada anak-anak generasi muda, semoga bisa mereka memahami itu bahwa pemilihan itu bukan berdasarkan uang, tetapi berdasarkan visi dan misi, sehingga pembangunan yang telah diprogramkan bisa berjalan maksimal sesuai dengan visi dan misi.